ketika Umar jadi khalifah ini disebutkan kisah itu dalam Al-Bidayah wan Nihayah, kitab tebal berjilid-jilid itu karya Ibnu Katsir, cerita Umar bin Khattab ini ketika mengutus pasukan menaklukkan Persia. Yang jadi komandan itu kan 3 orang panglima perangnya itu, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Musa al-Asy'ari dan Khalid bin Walid. 3 orang tadi. Intinya menanglah perang Qadisiyah. Nah, ketika memasuki istana, di dalam istana itu ada satu ruangan khusus, tidak boleh sembarang orang masuk. Kemudian mereka bertiga masuk, ada apa ruangan ini? Ternyata di dalam ruangan itu ada mayat yang tersimpan utuh. Dicari informasinya, mayat siapa ini? Mayat Nabi Daniel, seorang nabi. Nabi itu kan jelas mayatnya itu terjaga. La ya'kuluhu zaman, tidak akan dimakan waktu, dimakan tanah, dimakan hewan, dilindungi oleh Allah Ta'ala. Nabi sinten? Daniel. Gunanya apa kok disimpan? Jadi kisahnya, ketika orang-orang Persia ini asabahu qahtun, ditimpa musim kemarau panjang, lama nggak ada hujan, maka raja dan pemuka agama mengeluarkan jasad Nabi Daniel, dibawa keluar istana, manusia dikumpulkan, kemudian berdoa berwasilah dengan mayit Nabi Daniel. Turun hujan nih, mustajab betul, mustajab. Jadi berwasilah dengan jasad Nabi Daniel, mustajab nih kok. Turun hujan, wah berarti sesuk ziarah nang kuburan ini wali siapa kan? Nah, kisahnya belum selesai di situ. Kemudian mereka bertiga ini kan ragu. Pokoknya yang tahu tentang jasad ini kita dulu, kita bertiga. Minta fatwa kepastian hukum kepada Umar bin Khattab yang di Madinah, menulis surat, dikirim melalui Farisul Barid. Farisul Barid itu kuda khusus untuk ngirim surat waktu itu. Jadi perjalanan 3 hari itu kalau pakai kuda pos ini bisa ditempuh hanya 1 hari. Wonten. Dipecut rano istirahatnya terus kan. Kalau sudah kelelahan berhenti di satu tempat, di situ sudah ada kuda yang akan menggantikan lagi. Nah, secepat mungkin surat itu sampai Madinah, dibaca oleh Umar bin Khattab, dibalesi oleh Umar bin Khattab. Wa masyuri'a ala ummati Muhammadin, perkara berwasilah dengan jasad para nabi, jasad orang-orang soleh, akan hajat kita tidak disyariatkan bagi umat Muhammad. Berarti syariat sebelum umat Muhammad. Kata Umar bin Khattab dalam surat itu tidak disyariatkan. Maka kuburkanlah Nabi Daniel, yang mengetahui cukup kalian bertiga. Wonten. Kalau sekarang kan yo dadi keramat nggih. Wah, sentra karu-karuan kudune namanya makam wali itu kan. Namanya tempat kuburan itu kan identik mengingatkan kita akan kematian. Tudzakirukumul akhirah. Nggih mboten. Nah, kan orang berbondong-bondong ziarah malah nopo kerasan nih. Kudune orang ziarah kubur itu kan karena mengingatkan kita kepada akhirat. Ojo arep mati dikubur kaya ngono. Kan ya ora betah suwi-suwi, cukup mendoakan gitu. Cukup mendoakan. Tapi fenomena kuburan di mana-mana nih kan. Memasuki kuburan terus kuburan wae luwih mewah karo omahe. Padahal ada yang dodol kopi sisan marai kerasan.
huduni, mengingatkan kita kepada akhirat, malah membuat kita kerasan di umuri dunia dengan perkara-perkara duniawi. Nah, maka tadi jadi berwasilah kepada jasad Nabi yang sudah wafat. Nabi loh ini, bukan wali. Wali alih Nabi ini mulia sinten. Nabi jelas tidak disyariatkan dalam syariat Muhammad. Nah, kalau disyariatkan tentu Umar bin Khattab akan bilang nopo? Ya sudah, woi gawe nang Madinah. Atau setiap ada musim kemarau Umar bin Khattab ya pasti datang ke kuburan Rasulullah. Terus pripun? Ya berwasilah, ya Allah, dengan kedudukan dan jasad Rasulullah ini turunkanlah hujan. Tapi kan tidak ada kisahnya. Kisahnya pripun? Ketika zaman Umar bin Khattab musim kemarau panjang, Umar ini datang kepada Abbas bin Abdul Muthalib yang masih hidup, kemudian berkata, bi ammi nabiyika, kami memohon ya Allah turunkanlah hujan berwasilah kepada orang soleh ini yang masih hidup, paman Rasulullah, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib.